Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Rahmayati, mahasiswi PPG Daljam kategori 1 di LPTK Unika Atmajaya. Saya adalah guru BK SMP 165 Jakarta. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja saya dalam layanan klasikal dengan motivasi belajar materinya, lalu dengan pendekatan problem based learning. Berikut ini adalah kartu ujian saya. Berikut ini adalah video ujian saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, kita bertemu lagi nih di kegiatan pertemuan kita BK hari ini di hari Rabu tanggal berapa sekarang? Tanggal 5. 5 Oktober. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, Ibu minta untuk kita berdoa dulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya? Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nggak ada ya. Kalau misalnya ada yang sakit, bilang Bu, saya nggak enak badan, boleh istirahat ya. Ice breakingnya ini tebak apa ya? Lagi tebak gambar. Motivasi. Tebak apa yuk? Oke, coba ya. Gambar ini. Tebak warna. Ya, tebak warna. Kita coba ya. Ini untuk melatih fokus kalian nih, ya. Fokus kalian. Kita tes nih, ya. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Ya, jadi disebutin hanya warnanya saja. Oke, kita mulai ya. Siap? Oke. Coba disebutin ini apa? Oke, selanjutnya ini putih. Terus hijau. Oke, selanjutnya biru. Oke, selanjutnya kuning, hijau, biru, putih, merah, kuning. Berarti udah bagus ya? Oke, udah semangat ya berarti? Semangat, harus semangat. Kita lanjut ya. Setelah ini kita akan melanjutkan materi. Ya. Nah, tujuannya apa sih dari kegiatan ini? Yang pertama, ya kalian bisa menyimpulkan dari pengertian motivasi belajar. Ya. Lalu yang kedua apa? Menata cara yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar. Dan yang terakhir, merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ya, jadi ada 3 itu dari tujuan kegiatan kita hari ini. Ya, nah selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tahapan kegiatan yang akan kita lakukan dari awal sampai akhir. Yang pertama nanti kita akan menayangkan, ini Ibu akan menayangkan video materi ya. Jadi materi ini melalui video, nanti kalian simak ya dari si video ini ya, penjelasan Bu Fira dan juga kata-kata yang ada dalam video ini kalian simak ya, kalian pahami. Lalu selanjutnya ada LKPD, lembar kerja yang harus kalian kerjakan. LKPD-nya di sini ada yang LKPD individu, kerjakan masing-masing. Lalu yang kedua ada LKPD yang dikerjakan secara kelompok. Nanti akan dibentuk kelompok diskusi ya,
kelompok kurang lebih ada 5 kelompok, ya. Lalu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Baik, oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ini, Ibu mau tanya nih ke kalian, yang kalian ketahui tentang motivasi. Motivasi itu apa sih? Itu juga dorongan ya, dorongan yang ada timbul dalam diri kita. Ya, motivasi kita itu apa? Itu enggak? Ya, baik. Nah, selanjutnya kalau sampai sini ya, sebelum masuk materi nih, kira-kira ada yang mau ditanya nggak dari kalian nih? Misalnya mengenai tentang apa Bu nanti materinya, atau penting nggak sih motivasi? Penting. Itu kenapa? Yuk, coba jangan. Oke, semangat biar kita tetap semangat. Kita kan coba biar jelas Ibu, biar dengarnya biar jelas ada. Ayo, tangan. Ya, boleh. Motivasi adalah dorongan, jadi motivasi belajar dimulai sekali untuk prioritas dan semangat. Oke, supaya lebih semangat dalam belajar. Benar, betul Aska. Yang didorong oleh Asra untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Ya, jadi itu sebagai kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri kalian ya secara optimal, ya untuk lebih baik, untuk berprestasi, kreatif, ya. Kalau kalian nggak ada motivasi, itu kalian nggak ada semangat untuk belajar, ya nggak? Ya, nggak ada dorongan kayak ya. Sebenarnya ke sekolah itu untuk ngapain sih? Belajar. Ada motivasinya, harus ada motivasinya. Kenapa nih? Mau belajar, ada apa? Gitu. Jadi harus ada penyemangatnya, tujuannya itu apa yang mau dicapai selain belajar di sekolah. Paham nggak? Paham ya, gitu. Nah, selanjutnya alasan pentingnya motivasi belajar kita lihat di sini. Yang pertama, meningkatkan semangat belajar. Nah, kenapa meningkatkan semangat belajar? Contohnya nih ya, misalnya kalian kan di sekolah ya. Sekolah kan pasti walaupun ya sekarang sekolah udah nggak butuh biaya SPP gitu. Kalau zaman ibu dulu masih ada tuh ya SPP bayar bulanan. Nah kalau sekarang udah nggak ada nih. Paling kebutuhan kalian untuk perlengkapan menyiapkan alat tulis untuk pembelajaran kalian ya kan, buku ya. Nah itu kan butuh biaya ya. Selain itu ongkos kalian ke sini ya nggak? Nah terus selain itu ada adik kalian yang harus masih sekolah juga. Nah itu kan bisa jadi salah satu motivasi itu, semangat istilahnya ini loh, kalian timbul muncul ada di dalam diri kalian, ada adik saya nih yang masih butuh sekolah, kasihan orang tua saya, misalnya orang tuanya juga kan istilahnya kerja uangnya pas-pasan, misalnya ya silakan pendapatnya pas-pasan gitu ya. Nah itu jadi motivasi ya nggak? Nah motivasi dalam diri kalian akhirnya apa? Meningkatkan semangat belajar. Betul nggak? Betul. Ya, jadi salah satunya kenapa? Karena kepikiran dari saya masih harus sekolah, saya jadi harus benar nih sekolah, ya nggak? Ya. Nah, yang kedua, mengetahui kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir. Ya, misalnya ketika kalian belajar nih buku yang materi gitu ya, terus kalian tuh nggak ngerti sama isi yang materi itu. Nah, terus ada teman kalian ya lebih cepat untuk memahami materi dari buku itu, dari isi buku itu. Ya, jadi kalian tuh terdorong akhirnya, oh ini si A udah selesai nih, udah bisa ngerti, pahami dari materi ini. Kok aku bohong ya berarti. Nah, muncul kan? Akhirnya dari dalam diri itu tuh muncul. Berarti aku harus bisa nih, harus bisa cepat memahami nih apa sih dari materi ini nih yang disampaikan di dalam buku ini. Paham nggak sih? Nah ya, jadi mengetahui itu artinya gitu ya. Jadi ketika awal belajar, proses dan hasil akhir. Jadi ketika dia belajar mempelajari suatu materi, dia awal dari belajar terus dipahami. Nah itu ya, paham ya? Ya, yang ketiga, mengetahui kekuatan belajar. Apa itu? Nah, contohnya, jika misalnya usahanya belum maksimal, terus dia melihat, oh
teman saya usahanya lebih bagus nih, hasilnya lebih bagus dibanding saya. Nah, otomatis kan kalian terdorong tuh, berarti aku harus bisa nih, teman saya aja bisa dapat, misalnya dapat nilai 8, bisa dapat nilai 9, berarti aku harus bisa dong, bisa lebih dari dia dong, ya enggak? Nah, harus ada muncul motivasi seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada teman yang lebih dari kita ini malah deh, udahlah kamu nomor cuma segini. Nah, proses belajar yang berkesinambungan, maksudnya apa itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa ngasih contoh kesinambungan? Kesinambungan itu apa? Ya, misalnya nih, kasih contoh deh nih. Jadi adanya proses belajar ketika kalian belajar gak akan belajar terus kan, setiap jam, setiap hari belajar terus, gak mungkin kan? Nah, pasti ada waktu istirahatnya, ada waktu apa lagi? Tidur, istirahat tidur sama waktu bermain ya. Jadi berkesinambungan seperti itu ya, paham ya? Faktor-faktornya nih, ada faktor apa aja? Yang pertama ada faktor apa nih? Internal dan eksternal. Kalau internal itu dari dalam, eksternal dari luar ya. Jadi perbedaan itu ya, faktor internal dan eksternal. Nah, kalau faktor internal ini ada faktor fisik dan faktor psikologis. Nah, faktor fisik itu meliputi apa ya? Misalnya, yang bisa memberikan contoh? Ya, secara murni jasmani ya, misalnya panca indera, ya enggak? Mulai mata, hidung, mulut, nah itu kan bisa salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Misalnya ketika mata kita ada gangguan nih, harusnya kita pakai kacamata, apa nih ke depan nggak baca nggak jelas. Nah, harusnya pakai kacamata, dia nggak pakai. Nah, itu mempengaruhi nggak? Jadi nggak ada belajar, jadi nggak maksimal. Enggak? Iya. Nah, jadi ketika contohnya seperti itu, ketika kita salah satu dari anggota tubuh kita ya bermasalah, itu kan juga akan memenuhi motivasi belajar kita. Yang kedua, faktor psikologis. Psikologis itu termasuk misalnya bakat dan minat. Itu termasuk faktor psikologis ya. Terus misalnya psikologis itu terkait dengan diri kita ya, dengan mental gitu ya. Misalnya kita dalam keadaan capek, lelah, itu bisa mempengaruhi belajar nggak? Bisa. Nah, kalau kita udah capek, udah lelah, ngantuk, bakal maksimal nggak belajarnya? Enggak, betul ya. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Eksternal di sini yang pertama faktor keluarga. Contohnya apa? Keluarga. Di tangan, ayo. Di tangan, apa tuh? Apa? Betul, bisa ekonomi. Nah, dukungan dari keluarga itu mempengaruhi motivasi belajar. Terus ada lagi relasi, ya nggak, hubungan antara keluarga, misalnya orang tua, kakak, kakak adik, itu bisa jadi mempengaruhi motivasi belajar kita. Ya, misalnya ketika orang tua adanya misalnya nggak baik-baik aja, lagi sakit, itu juga bisa mempengaruhi pikiran kan, otomatis ya Pak, belajar kita jadi kemaru, jadi nggak semangat, ya nggak? Ya, misalnya seperti itu. Nah, terus faktor sekolah, contohnya apa? Coba di tangan, ya boleh Pak. Pertemanan, ya. Ketika di sekolah yang mempengaruhi, ya bisa pertemanan, ya. Terus apa lagi, Pak? Boleh, fasilitas, ya. Jadi pendukung ya, alat fasilitas pendukung kita di sekolah, yaitu mempengaruhi, ya. Yang misalnya nih, contohnya sekarang LCD, proyektor, itu kan membantu kan nggak ya dalam belajar, gitu. Terus adanya perpustakaan, kan, buku-buku, fasilitas, ya nggak? Ya, itu contohnya ya. Jadi faktor dari sekolah seperti itu. Lalu yang ketiga, faktor lingkungan sekitar. Faktor lingkungan sekitar contohnya apa? Yuk, Ayah.
Dan nambahin, ya pergaulan bisa, ya. Jadi bagaimana kita mengadaptasikan diri kita di lingkungan kita gitu ya, itu pengaruh juga ya. Biasanya lingkungan kita di lingkungan yang ketika kita mau belajar itu terganggu oleh keramaian. Nah, misalnya rumahnya dekat daerah pasar atau taman bermain, itu kan juga bisa pengaruh tuh ya, pengaruh tentang belajar kita kan gitu ya. Jadi itu yang faktor lingkungan sekitar. Strateginya apa ya? Nah, di sini ada sekitar kayak metode belajar, termasuk kayak saya gaya belajar kalian. Tentunya harus sudah tahu nih gaya belajarnya ya kan. Ada yang lebih senang melihat secara visual, ada yang bisa hanya lebih dominan mendengar audio, lalu kinesthetik, itu termasuk metode belajar. Nah, terus lalu ada pasang target pada diri sendiri, harus punya target. Ya, kalian itu hidup harus punya target. Apa yang mau kalian capai? Itu harus ada target. Target kalian itu apa? Boleh target dalam waktu dekat, boleh dalam waktu panjang. Itu harus punya target dalam hidup. Kalau nggak punya target, itu flat dasar itu aja. Ya nggak? Ya, dia harus punya target. Jadi hidup itu harus punya target. Apa nih target kamu nih dalam waktu dekat ini? Gitu, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya ada di sini bergabung dalam tim belajar online. Ya, bergabung dalam tim belajar online di sini tuh misalnya ketika kalian nggak di sekolah ya, di rumah, kalian mungkin komunikasi dengan teman-teman kalian buat suatu komunitas gitu ya. Ketika dalam belajar misalnya kalian mengalami kesulitan, kalian itu bisa sharing gitu sama teman-teman kalian. Gitu, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya di sini gabungkan metode belajar. Tadi yang bilang metode belajar itu digabungkan, misalnya kalian misalnya kalian biasa belajar sambil dengerin musik, nah boleh ya dikombinasikan gitu, paham ya? Oke. Nah, sampai sini. Selanjutnya ada apa lagi nih? Atur jam belajar ya. Atur jam belajar kalian harus bisa tahu nih waktunya antara waktu belajar, istirahat, dan bermain ya. Ketika di rumah ini kamu harus tahu kamu belajar itu setiap jam berapa. Jadi itu akan berulang, besoknya jam segini, sekali jam segini gitu. Jadi udah terbiasa dan kamu nggak akan jadi tuh baru jam 8 udah muak, udah ngantuk. Jadi kalau udah rutin ya, dilakukan rutin setiap jam 8 misalnya belajar, itu nggak akan rasa ngantuk juga belajar gitu, misalnya seperti itu. Jadi harus tahu nih waktu belajarnya. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Jadi semacam reward, tahu ya? Jadi penghargaan terhadap diri sendiri ketika kalian sudah mencapai sesuatu nih. Misalnya, aku berhasil nih, misalnya dapat ranking ya, atau misalnya aku berhasil nih dapat nilai matematika 100. Nah, kamu kasih penghargaan diri kamu tuh, reward kecil. Apa sih penghargaan itu yang bisa kamu rasakan? Misalnya, dengan cara ini aku seneng nih. Kamu datang ke sini? Ya, gitu. Jadi penghargaan kecil untuk diri sendiri. Ya, paham ya? Oke. Selanjutnya, mulailah untuk bisa menghargai diri sendiri. Nah, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri, ya. Kita harus bisa bersyukur, ya. Itu salah satunya strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena apa yang kita punya, misalnya ada lebih lagi di bawah kita, kekurangannya ada lagi di bawah kita, itu banyak, ya. Kita punyanya ya, kita sendiri kita bersyukuri, ya. Jadi bisa menghargai diri sendiri. Paham ya? Nah, selanjutnya istirahat sejenak. Istirahat. Jadi kalian itu harus punya waktu untuk kalian itu beristirahat. Tidak selalu melulu untuk belajar, ya bekerja, tapi butuh istirahat. Ya, jadi menggunakan waktu sebaik mungkin. Ketika malam, dari waktu begadang, tidur malam, larut malam, paham ya? Nah, kalau misalnya sering begadang, tidur malam, akhirnya apa? Besok belajar di sekolah
hindari gangguan kecil. Nah, gangguan kecil itu misalnya misalnya belajar di rumah misalnya adik kamu kecil nih, adik kamu kan misalnya masih kecil, masih bayi atau suka masih sering nangis ya. Nah, kamu ganggu dengan hal-hal yang seperti itu, jangan senang untuk belajar ya. Jadi salah satunya seperti itu contohnya ya. Terus jangan malu bertanya ya, malu bertanya sesat di jalan ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Ketika kalian tidak mengerti, kalian bisa tanya ke orang tua kalian, tanya ke guru kalau di sekolah ya. Jadi bisa kemana aja kalian bisa tanya. Jadi jangan diam aja kalau nggak ngerti, paham ya? Ya. Selanjutnya yang kaki, berteman dengan orang yang senang belajar. Gimana senang belajar? Bukannya berarti memilih teman ya. Dalam arti di sini gitu loh. Kita supaya bisa, sehingga targetnya ini meningkatkan motivasi belajar. Artinya ketika kita berteman dengan dia orang yang senang belajar ya, membawa kita ke kebaikan ya, hal yang positif, itu kita akan terbawa. Iya nggak? Iya. Tapi kalau kita berteman sama orang yang doyan ngobrol, ya doyan gosip, doyan apalagi belanja, nah udah jadi kita akan terbawa di situ. Ya paham ya? Di sini paham? Ya lanjut ya. Oke, di sini ada video yang lanjut ya sebentar. Kalau sekarang kalian akan proyek online, ini tinggal pesen. Bang, ini bang, nggak nyampe udah, ya kan? Tapi mereka udah semangat tuh belajarnya. Kita udah ada listrik ya, udah ada cahaya udah bagus, ya. Tapi kita kadang nggak bisa mensyukuri dan memanfaatkan kondisi yang kita punya sekarang. Yang umur ya. Nah, sampai sini sudah paham? Kalian tulis di situ ya. Ya. Terus yang kedua ada pertanyaannya apa? Berdasarkan materi, tuliskan cara yang tepat untuk meningkatkan Oke. Nah, ditulis ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Ya, 5 menit. Berarti sekarang 11.02 sampai 11.07. Boleh, boleh. Ya, cerita. Ada 2 cerita, cerita kasus 1 dan kasus 2. Kalian baca, kalian diskusikan, terus kalian jawab nih yang di bawah berdasarkan contoh kasus di atas. Rumuskan faktor apa saja yang menjadi pengaruh dalam motivasi belajar. Dari 2 contoh boleh satu-satu dijabarin, dari kasus 1 bla 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 bla, kasus 2 bla 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 bla. Paham ya? Oke. Sangat sibuk Kalau nggak buat
bawah di belakangnya. Nah di situ aja dulu iya kami dulu misalnya tahun satu kita baca modelnya apa misalnya udah ketemu nih langsung tulisan sih atau nggak mau tulis di buku masing-masing boleh nanti kita kembali ke situ. Jadi gini dulu gambarnya di kasus satu dari berdasarkan cerita di kasus satu terus faktor yang menjadi pengaruh pasti belajar ada itu apa gitu oke kita tulis Siapa dulu aja ibu, misalnya ada temuan apa nih, poin-poin penting catat tapi nggak ditulis di sini. Saya kurang tahu. Nah, disertanya ditulis. iya. Pokoknya di sini. Nah, maksudnya nama-nama kelompoknya. Berarti pengumuman nggak usah Apa kelompok ini? Kelompok ini kelompok satu itu siapa aja ditulis bawah namanya. Nih, udah dibaca belum? Di kasus satu ini kira-kira apa nih faktor yang mempengaruhi motivasi belajar si Azza? ya tadi yang Berdasarkan dari kasus satu, motivasi belajar yang mempengaruhi belajar Azza itu coba bagian dua misalnya ada yang kasus satu kasus dua jadi misalnya udah kasus satu kasus dua juga top 5 Boleh. ya kelompok 5 yuk maju yuk Farel maju ya. sini di depan suaranya yang keras ya biar teman-temannya dengar yuk di sini di depan oke beri tepuk tangan kami yuk dua orang aja yang mau bicara nanti kalau bilang kami dari sama itu boleh kami dari kelompok 5 kelompok 5 gitu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami ya boleh mulai boleh silakan ya kegiatan oke suaranya gede ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasus satu itu memiliki faktor internal atau eksternal? nah faktor internal dan eksternal oke Kan itu bukannya fisik sama psikologis gitu. iya apa itu kalau tidur larut malam itu masuk ke mana iya internal itu ya paham ya oke tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Selanjutnya kelompok yang sudah tadi 2 Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus 1 dan kasus 2 yang faktor apa saja yang menjadi pengaruh dalam motivasi belajar. Kasus 1 memiliki faktor belajar eksternal yaitu faktor keluarga karena ibu Azza kurang memperhatikan Azza dalam belajar sehingga Azza lebih sering bermain ketimbang belajar.
eksternal? Ya, faktor internal. Faktor keluarga dan faktor lingkungan. Itu eksternal. Oke, tadi kan faktor internal Ibu udah kasih tahu ya tentang apa? Faktor internalnya apa tadi? Belajarnya rendah karena sering larut malam tidurnya, ya enggak? Terus jadi dia tidak konsentrasi, ya, gitu. Nah, terus ada lagi enggak dari faktor internalnya? Internal dari dalam diri dia. Apa? Psikologisnya apa? Dan jadi kita itu sebagai anak harus berhati-hati dalam Oh iya, bisa mempengaruhi dalam diri dia. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. 3 Bapak. Hari ini kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang kasus 1 dan kasus 2. Pada kasus 1 dipengaruhi oleh keluarga dan ekonomi. Faktor yang membuat Azza menjadi malas belajar adalah karena tidak ada yang memperhatikan dan memberikan dukungan kepada Azza. Ditambah lagi, kedua orang tuanya kurang memperhatikannya karena ibunya sibuk bekerja dan ayahnya yang kurang bertanggung jawab. Pada kasus 1, ada 2 yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternalnya adalah faktor keluarga, sedangkan faktor internalnya adalah faktor psikologis Azza yang mungkin agak terganggu karena kedua orang tuanya bercerai. Pada kasus 2 dipengaruhi oleh faktor dukungan keluarga, kurang perhatian dari orang tua. Kasus 1 dan kasus 2 hampir sama. Yang membedakan kasus 1 dan kasus 2 adalah kondisi ekonominya. Pada kasus 1, ekonomi keluarga Azza kurang baik karena ayahnya tidak bertanggung jawab dan juga ibunya harus bekerja keras untuk bekerja. Sedangkan pada kasus 2, kedua orang tuanya malah cenderung lebih sibuk untuk bekerja sehingga tidak memperhatikan keluarga. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok 3 nih, gimana? Udah lengkap belum menurut kalian? Udah. Yakin? Oke, ada yang mau menambahkan? Menambahkan? Ada kelompok lain? Boleh, nanya, ayo. Ya. Kira-kira strategi belajarnya seperti apa? Oke, strategi belajar kira-kira nih harusnya seperti apa sih dari kamus ini? Maksudnya gitu ya? Gitu ya? Nah, oke. Pada kasus Azza sendiri ini kan sebenarnya psikologis ya, ada gangguan faktor internalnya. Jadi di sini yang dapat Azza lakukan adalah mungkin dia bisa istirahat, menjalan refreshing, jalan-jalan untuk menenangkan pikirannya. Nanti kalau sudah ini mungkin dia bisa lebih fokus untuk belajar. Dan juga di sini peran orang tuanya juga penting banget nih, karena kan mungkin ibunya harus lebih memperhatikan Azza lagi supaya Azza rajin belajar, menyemangati, memberikan motivasi dan juga mengapresiasi setiap pekerjaannya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk sudah nih kelompok. Berapa sekarang? Tinggal 2 kelompok lagi nih. Kelompok Ini adalah faktor keluarga yang membuat Azza jarang mengerjakan tugas karena Azza tidak diperhatikan ibunya yang sibuk bekerja sendirian. Ini semua terjadi setelah orang tuanya bercerai. Kasus 2 berdasarkan cerita dari kasus 2. Faktor yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan yang membuat MRA langsung pergi bermain di luar. sekian sudah dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok lain sudah lengkapkah jawaban? Setelah saya melihat video tersebut, saya memahami
ini bahwa keterbatasan ekonomi dan lingkungan bukan penghalang untuk menuntut ilmu. Itu saja sih. Oke, baik. Oke, untuk refleksinya. Ayo, sudah bagus. Refleksinya, yuk. Refleksinya. Ya, saya jadi tahu Ya. motivasi belajar itu kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Terus saya juga jadi tahu faktor-faktor ada dua faktor, ada faktor internal sama eksternal. Terus ada juga strategi belajar. Oke, kalau untuk dampaknya di diri kamu untuk kedepannya, manfaatnya apa sih ketika kamu sudah tahu, sudah memahami dari kegiatan materi motivasi belajar itu apa refleksinya? Ya, ke diri kamu sendiri, kamu jadinya seperti apa? Ya, jadi lebih berkembang, bisa lebih berkembang karena tahu motivasi, tahu gaya belajarnya. Terus lagi? Bisa mengetahui bakat sendiri. Ya, jadi kamu bisa untuk bagaimana kamu cara meningkatkan motivasi belajarnya udah tahu bagaimana caranya. Motivasi belajar aku lebih suka kalau belajarnya tuh kayak praktik, jadi bukan materi doang. Oke. Kita bisa ada pengalaman juga. Nah, oke, itu cara kamu ya, berarti seperti itu. Nah, ada mau tambahan lagi untuk refleksinya ke diri sendiri atau nanti bagaimana ke depannya dari motivasi belajar ini? Ya, boleh kan? Buat hari ini kan belajar masalah motivasi belajar. Kalau untuk kedepannya mungkin karena saya udah tahu apa itu motivasi belajar, saya jadi mungkin lebih mau cari tahu motivasi belajar saya itu apa. Untuk saat ini motivasi belajar saya itu saya nggak terlalu memaksa diri saya untuk belajar terus-terusan. Saya istirahat. Pada saat istirahat saya mencari kata-kata motivasi untuk belajar, kayak kata-kata yang bikin saya semangat. Oh, gitu. Kedepannya saya akan mencari lebih banyak motivasi belajar supaya saya juga jadi lebih semangat, jadi lebih punya banyak semangat buat belajar. Target. Nah, tadi bilang ya, punya target tuh. Ya, Nah, target juga. Apa sih targetnya, Aska? Nah, targetnya apa tuh, Aska? Kalau dalam waktu dekat apa targetnya? Target saya dalam waktu dekat itu untuk mencapai prestasi supaya nilai-nilai saya bagus. Target Oke. saya ke depannya gitu, jadi motivasi belajar saya untuk mencapai nilai bagus. Oke, baik, bagus. Oke, Aska. Oke, tepuk tangan untuk tadi Ayah, Aska, dan Aska. Alhamdulillah, dari seluruh rangkaian kegiatan sangat sesuai tadi jawabannya. Teman-teman, kan tadi ini jawabannya tadi. Nih, yang dua, yang sesuai, tiga sesuai. Terjadi di 1, 2, 3, 4. Kita dikasih yang menjadi sangat sesuai. Dan main obat yang kalian dalam mengikuti kegiatan materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, kita tutup. Boleh ketua kelasnya? Teman-teman sebelum kita masuk pelajaran kita berdoa kita masing-masing berdoa dimulai. Allah memberi salam